Ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 20 ini akan membahas mengenai topik overthinking, gak apa-apa. Kita mulai dari bahas pengertian overthinking itu sendiri. Gampangnya, overthinking adalah keadaan atau kondisi di mana kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Jadi, overthinking ini bukan mikirin sesuatu secara biasa-biasa aja. Karena kan di depannya ada kata over. Over di sini berarti berlebihan. Ketika kita mikirin sesuatu, entah apapun itu secara keras, mikir yang benar-benar mikir sampai ke tahap berlebihan, nah itu yang disebut overthinking. Overthinking bisa terjadi dan bisa dialami oleh siapa aja. Mau itu cewek, mau itu cowok, mulai anak muda sampai orang tua juga bisa ngalamin overthinking. Tapi, biasanya yang sering kali ngalamin overthinking itu adalah kalangan seperti kita-kita ini. Remaja, anak muda, dan cewek. Biasanya overthinking muncul atau terjadi pas jam-jam malam, jadi pas waktunya tidur. Ada sebagian orang yang belum tidur, terus tiba-tiba kepikiran sesuatu. Awalnya sih hal kecil, tapi makin lama kok makin besar dan makin bikin pusing kalau dipikirin. Istilah overthinking ini pasti udah gak asing di telinga manusia yang hidup di zaman sekarang, terutama buat kita-kita yang aktif di sosial media. Ya Robun, pernah ngalamin overthinking gak? Kalau pernah, biasanya hal apa yang di overthinkingin? Kalau mau cerita, bisa DM ke Instagram podcast makan malam ya. Nanti chatnya akan aku baca. Jujur, aku pribadi pernah. Cukup sering malah ngalamin overthinking. Biasanya yang paling sering aku pikirin tuh tentang masa depan. Kira-kira aku bisa nggak ya nyelesain skripsi? Bisa nggak ya aku lulus kuliah tepat waktu? Kalau nggak bisa gimana? Aku pasti ngecewain banyak orang. Aku pasti bikin sedih banyak orang. Terus kalau aku udah lulus kuliah, kira-kira aku bisa dapat kerjaan nggak ya? Aku bakal kerja di mana? Aku mau ngelamar kerja di mana? Aku mau kerja di bagian apa? Aku bisa apa? Aku nggak tahu bisa aku apa. Teman-teman seumuranku bahkan yang lebih muda dariku udah pada nikah dan punya anak. Kira-kira nanti aku bakal nikah sama siapa ya? Apa mungkin buat aku berjodoh sama C? Kalau nggak sama C, aku sama siapa? Siapa cowok berarti tulus yang bisa bikin aku jatuh cinta? Siapa cowok yang dengan hebatnya bisa bikin aku yakin buat jalin hubungan serius dan bangun keluarga bersama? Apa mungkin ada cowok yang bisa dapetin aku? Apa mungkin ada cowok yang bisa ngeluluhin aku setelah nantinya masa J habis? Apa aku akan menikah? Apa aku bisa menikah? Apa jodohku kelak adalah manusia? Kalau bukan manusia, gimana? Aku punya banyak keinginan, aku punya banyak impian, tapi aku juga punya banyak ketakutan, aku punya banyak kecemasan. Aku takut gagal, aku takut nggak bisa jadi apa-apa, aku takut cuma bakal nyusahin banyak orang, terutama keluargaku. Aku mau jadi manusia, aku mau jadi orang yang bisa ngewujudin mimpi-mimpinya dan ngasih banyak manfaat ke banyak orang. Aku juga mau ngebahagiain diriku sendiri. Aku mau ke Jeju Island. Emang susah kalau nggak punya apa-apa, nggak punya orang dalam, nggak punya cukup uang buat mempermudah ini itu, dan yang paling utama nggak punya cukup komunikasi buat jadi support system. Orang dalam dan uang nggak ada apa-apanya dibanding kualitas komunikasi yang baik. Kalau kalian akan mengerti. Ya kurang lebih itu tadi beberapa hal yang jadi topik overthinkingku. Kalau Yorobun gimana? Ada yang sama kayak aku? Oh iya, overthinking gak melulu tentang masa depan ya. Ada kalanya seseorang terlalu mikirin hal yang udah terjadi di masa lalu. Dan itu pasti lebih bikin sedih karena masa lalu sampai kapanpun gak akan pernah bisa diubah. Karena udah terlanjur terjadi dan terlewati. Ngomong-ngomong, aku pernah dengar suatu kalimat. Kurang lebih kayak gini isinya. Terlalu mikirin sesuatu yang belum terjadi tuh cuma bakal bikin kita rugi. Setelah aku pikir-pikir, ada benernya kalimat itu. Coba bayangin, kalau aku ngabisin waktu berjam-jam cuma buat mikirin bisa nggak aku nyelesain skripsi, apa nggak sia-sia waktuku? Coba bandingin sama waktu berjam-jam yang aku lakuin buat ngerjain skripsi itu sendiri. Lebih efektif dan efisien mana antara 1 jam aku pakai buat ngawang-ngawang masa depan tentang nasib skripsiku sama 1 jam yang aku pakai buat baca jurnal ataupun nonton video YouTube yang bisa mempermudah dan ngasih ilmu baru seputar skripsiku. Lebih efektif dan efisien mana antara 1 jam aku pakai buat banding-bandingin skripsiku yang masih 0 dengan skripsi temanku yang udah sempro sama 1 jam yang aku pakai buat mulai ngetik skripsi di laptop, mulai ngetik latar belakang yang ada di bab 1. Tentu yang kedua kan yang lebih baik. Waktu 1 jam buat bikin 1 kalimat di skripsi itu jauh lebih baik loh daripada 1 jam kita pakai buat banding-bandingin posisi kita berdiri sama teman-teman yang lain.
So, terlalu mikirin sesuatu tanpa ngelakuin aksi apapun adalah ketololan. Dan faktanya, aku masih sering ngelakuin ketololan itu. Nggak tahu kenapa ya, aku suka berlama-lama mikirin sesuatu padahal aku tahu nggak seharusnya aku terlalu mikirin itu. Yang seharusnya aku lakuin adalah mikirin itu secukupnya, terus lanjut berusaha sebaik yang aku bisa. Biar berbagai kemungkinan buruk yang bisa aja terjadi nggak sampai terjadi karena aku udah ngusahain dengan maksimal. Kalaupun hasilnya buruk, setidaknya nggak akan terlalu buruk. Kalaupun hasilnya mengecewakan, setidaknya aku udah pernah mengusahakan. Kalaupun hasilnya nggak sesuai rencana, setidaknya aku udah berani berjuang. Hasil seburuk apapun, aku tetap akan mengapresiasi prosesnya. Yang penting udah nyoba berproses. Masalah hasil biar jadi ketentuan Tuhan. Kalau hasilnya sesuai, ya alhamdulillah. Kalau hasilnya nggak sesuai, ya harus tetap alhamdulillah. Harus tetap bersyukur. Harus tetap percaya kalau itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk kita. So, pertanyaan overthinking nggak apa-apa. Jawabanku, kalau bisa jangan. Mikirin sesuatu boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Kita harus ingat kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang ngerasa overthinkingnya udah benar-benar ganggu, bikin hidup nggak nyaman dan kesulitan. Nggak ada salahnya teman-teman coba cerita, keluarin keluh kesahnya, minta bantuan ke orang lain. Bisa ke keluarga atau teman, tapi lebih baik ke psikolog. Ke orang yang lebih ahli biar dapat pertolongan yang tepat dan masalah overthinking teman-teman bisa segera teratasi. Terus saranku, jangan sering-sering overthinking soal kejadian di masa lalu. Jangan menyesali apa yang udah terjadi di masa lalu. Karena sampai kapanpun yang namanya masa lalu akan selalu ada di belakang dan gak akan pernah bisa kita ubah. Yang udah terjadi, biarin aja. Sekalipun itu buruk dan bikin kita sedih, cukup jangan pernah ngulangin dan biarin hal yang sama terulang lagi di masa depan. Masa lalu gak akan pernah bisa kita ubah. Tapi masa depan akan selalu bisa kita usahakan. Semangat ya teman-teman, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita dan orang-orang baik selalu mengelilingi kita. Stop overthinking, mulai lakuin sesuatu yang penting yang bisa bikin masa depan kita jadi lebih baik. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam, sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun!